Masalahnya sudah sebagian besar ya Pak teridentifikasi nih Pak. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh BKPM selanjutnya selain tentunya bertemu dengan instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ini yang saya sampaikan Frida, bahwa ketika Pak Menteri sudah melakukan belanja masalah, mendata masalah, persoalan yang terjadi di lapangan itu seperti apa, memetakan itu. Nah, pada saat itu saya ingin ceritakan Mbak Frida, bagaimana Pak Menteri Bahlil tanggal 17 itu sore hari Pak Menteri mengajak saya. Nah, kebetulan saya sebagai tenaga ahli beliau hanya mengajak saya dan sopir kami naik Avanza tanpa pengawalan. Pak Menteri mencabut seluruh simbol-simbol kenegaraannya sebagai menteri, dan tanpa ajudan, tanpa protokoler kami menuju ke toko masyarakat di sana. Toko masyarakat itu namanya Pak Grisman Hamad. Nah, beliau terkejut, kaget karena pada saat itu sekitar jam 7 malam ya, jam 7 malam tiba-tiba seorang menteri hadir di situ tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian melakukan sholat bersama, dan kemudian 2 jam pertama Pak Menteri itu tidak bicara soal rempang. 2 jam pertama itu Pak Menteri bicara soal kekeluargaan. Berarti pendekatannya secara humanis ya Pak ya? Secara humanis. Jadi yang direlokasi nanti ada berapa orang? Nah, kemudian disitulah terungkap Mbak Frida bahwa marga Rempang itu bukannya menolak investasi gitu ya. Bahkan ada satu pernyataan dari Pak Grisman itu mengatakan bahwa mau 5 kali kiamat pun Rempang ini kalau tidak ada investasi tidak akan maju. Gitu. Itu sebabnya Pak Grisman mengatakan bahwa kami mendukung investasi, tapi dengan catatan bahwa aspirasi kami juga harus didengar, harapan kami didengar. Nah, kemudian disitulah kita mendata dan melihat ada sekitar 900 kakak di situ yang perlu untuk istilahnya itu digeser. Iya. Nah, disitulah Pak Grisman mengatakan bahwa tokoh masyarakat mengatakan kami tidak ingin untuk direlokasi. Direlokasi itu adalah berpindah dari Rempang ke Pulau Galang. Nah, Pulau Galang dulu ini bekasnya pengungsi Vietnam. Iya. Karena itu namanya relokasi, pindah pulau. Yang mereka harapkan adalah mereka tetap di Rempang, tetapi diberikan satu tempat yang dimana di situ pemerintah nanti, Mbak Frida, itu akan menyediakan rumah sakit, klinik kesehatannya, sekolahnya, kemudian nanti ada tempat untuk pelelangan ikan dan segala fasilitas lengkap akan disediakan oleh pemerintah. Dan rumah tipe 45 akan disediakan di sana. Jadi sudah diterima nih Pak, sudah diterima oleh masyarakat. Sudah diterima oleh masyarakat di sana. Bahkan masyarakat di sana saat itu juga ada yang mengatakan bahwa kami siap untuk menyukseskan pergeseran. Mungkin kita ingin mendengar lagi nih konfirmasi bahwa ada sarana-sarana yang nantinya akan disediakan oleh pemerintah selain tadi rumah sakit, kemudian apalagi Pak tadi yang disebutkan? Ada nanti tempat untuk pelelangan ikan. Iya. Itu di Rempang yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Betul. Digeser begitu Pak ya istilahnya. Nah, dulu informasi yang direlokasi ada 17 kampung, kemudian direvisi jadi hanya 5 kampung. Akhirnya berujung pemindahan berapa kampung Pak ini? Iya, ini kan sebenarnya begini, kalau ini. jujur dibilang ada 6 kampung tua. Tetapi kalau kita lihat secara detail lebih rinci, itu yang memenuhi syarat sebagai kampung tua itu berdasarkan dari Perda nomor 20 2001 yang diterbitkan oleh Pemko Batam, bahwa di situ dikatakan bahwa yang memenuhi syarat itu hanya sekitar 3 sampai 4 kampung tua. Nah, 3 sampai 4 kampung tua ini nanti yang kemudian akan dikonsolidasikan dalam satu kampung tersendiri. Ya, di situ yang akan kemudian akan disiapkan fasilitas untuk warga Rempang ini. Jadi sejauh ini per hari ini ya Pak ya sudah ada 900 kakak yang setuju untuk digeser
lokasi tempat tinggalnya. Sampai saat ini tercatat itu ada 300 yang sudah menandatangani. Yang sudah menandatangani Iya, dari dan 900 itu tadi. Iya, dan pendekatan kita sekarang masuk ke masyarakat itu adalah sekarang ini sudah persuasif. Oke. Diberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Oke. Iya. Nah, terlepas dari konflik tersebut, Pak, bisa diceritakan mungkin sebenarnya proyek Eco City, Rempang Eco City itu seperti apa? Ya. Ini yang saya mau cerita bahwa memang pada tahun 2004 itu ditandatangani kesepakatan ya MOU antara PT MEG dengan BP Batam ya untuk pengembangan kawasan Rempang ini menjadi Eco City dan ditargetkan adalah investasi dari Eco City ini sampai pada tahun 2080-an itu bisa sekitar 380 triliun rupiah investasinya. Sekitar itulah kira-kira targetkan. Nah, tetapi kan dalam perjalanan kan kemudian belum ada investor yang tertarik dan masuk ke Rempang pada saat itu. Kemudian adalah perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah lokal dengan beberapa pengusaha-pengusaha kecil-kecil yang masuk ke dalam Rempang ini. Sekitar 6 kalau nggak salah. Tetapi secara legal bahwa pengusaha ini masuk sebenarnya tidak memenuhi syarat secara legal. Sehingga boleh dikatakan ilegal dan kemudian izin mereka dicabut. Izin mereka dicabut dan kemudian ditengarai juga ini salah satu ada yang memicu karena ketidakpuasan inilah. Jadi saya minta supaya pengusaha tadi yang dicabut itu jangan ikut memperkeruh suasana ya. Jangan ikut memperkeruh suasana. Kemudian masuk ke medsos-medsos memprovokasi ya warga Rempang. Tidak boleh. Pemerintah akan bertindak tegas kalau Anda masih melakukan pekerjaan yang memprovokasi warga Rempang. Tidak boleh. Itu mungkin bisa diimbangi Pak dengan balasan mungkin kalau bisa melalui media-media lain juga mungkin diceritakan kepada masyarakat Rempang apa manfaat sebenarnya dari investasi ini. Itu yang saya mau ceritakan Frida. Frida bayangkan nanti, ini tahap pertama ya masih kick off, ini sekitar 170 triliun. Ini investasi dari Xinyi dari Cina ini. Saya ikut Pak Menteri ke Cina melihat langsung bagaimana di sana perusahaan ini tumbuh dan besar sekali ya. Kemudian mereka presentasikan kinerja keuangan mereka. Saya ikut sendiri. Dan 170 triliun itu investasi pertama itu akan menyerap 30.000 tenaga kerja, Frida. Nah, persoalan bangsa ini adalah untuk generasi muda, adik-adik kita, Frida. Dari Sabang sampai Merauke ini apa? Yang kuliah-kuliah ini. Adik-adik mahasiswa yang demo-demo ini. Persoalan mereka ini paling berat apa? Adik-adik sekalian. Saya mau tanya. Lapangan kerja. Lapangan kerja ini persoalan paling berat. Tidak mungkin semua mau jadi polisi. Tidak mungkin semua jadi tentara. Tidak mungkin semua mau jadi PNS. Itu paling setahun cuma diserap berapa? 1 juta. Jadi penyerapan lapangan kerja yang besar. Salah satunya. Lapangan kerja yang besar. Ada 30.000. Ini baru secara langsung nanti. Belum lagi nanti kemudian kita akan melatih. Perusahaan ini akan melatih anak-anak Rempang ini, Melayu di sini yang berada di situ. Dan mereka akan disekolahkan ke Cina, dikembalikan. Dan mereka nanti akan menjadi manajer, menjadi supervisor, menjadi pengambil keputusan lokal yang berada di setiap sudut-sudut dari mesin-mesin yang ada. Luar biasa. Belum lagi, Frida, saya mau katakan, bagaimana kalau kemudian warga Batam, warga Rempang berpartisipasi di dalam bisnis UKM. Membutuhkan misalnya apa, Frida? Ikan. Sembako, telur, dan lain-lain. Siapa yang mau suplai kalau bukan warga Batam dan warga Rempang? Nah, ini dampak ekonominya.